Halo sobat YouTube, balik lagi bersama gue Juan di sini di Tarot Millennial Channel. Yang pastinya nggak bakal bosan-bosannya buat kepoin terkait zodiak kalian semua. Gak kerasa ya, sudah sekitar 1 bulan lebih gue nggak upload video terbaru karena emang bener-bener lagi hectic banget, lagi-lagi crowded banget. Jadi kali ini gue baru ada waktu buat kepoin zodiak kalian. Nah, untuk hari ini yang bakal gue kepoin yaitu zodiaknya Pisces. Seperti apa ya kira-kira asmaranya di bulan Oktober dari tanggal 11 sampai ke 2 minggu ke depannya ya. Seperti apa kira-kira? Penasaran kan? Jadi terus aja dipantengin. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue ajak kalian semua buat ngelakuin ritual yang namanya di like, comment, and subscribe. Serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Langsung aja kita gaskan buat kepoin asmara zodiak Pisces di bulan Oktober. Gue ingetin lagi dari tanggal 11 sampai 2 minggu ke depan. Nah, kira-kira akan seperti apa? Baikkah atau mungkin melempem atau mungkin sebaliknya? Langsung aja kita tumpuk menjadi 3 bagian. Mudah-mudahan untuk kalian yang berzodiak Pisces ini benar-benar energi kalian yang terbaca. Karena ini bersifatnya general, jadi mungkin bisa aja kalian yang kebaca di kartu ini, atau enggak temennya, atau enggak mungkin tetangganya, atau bisa siapapun yang berzodiak Pisces ya. Nah, ini dia kartu yang bakal ngerepresentasiin seperti apa asmara zodiak Pisces. Gue pilih 3 kartu utama yang bakal ngejelasin asmara kalian zodiak Pisces. Nah, ini kartunya ya. Udah ada di depan kita 3 buah kartu asmara. Kartu yang pertama kita lihat di sini ada Ace of Cup. S yang berarti awalan, Cup yang menunjukkan sebuah perasaan. Bisa diibaratkan ataupun diartikan bahwa Ace of Cup ini sebuah awalan perasaan, sebuah hubungan, ataupun awal mula munculnya rasa sayang, rasa cinta, rasa ketertarikan terhadap pasangan kalian. Nah, jadi buat kalian yang masih single, ini bisa saja kalian dalam tahap sebuah penjajakan atau PDKT, atau akan menemukan sosok yang benar-benar emang klop banget di hati kalian gitu. Bisa dibilang ya kasarnya kalian bakal nemuin PDKT-an. Kalian mulai berpikir gue mesti coba buat buka hati, buat ngejalin hubungan sama orang yang bener-bener emang udah ada di list kalian, atau enggak kalian bakal nemuin itu dalam waktu dekat gitu. Tapi kalau misalnya udah yang punya pacar ataupun punya pasangan, Ace of Cup ini menunjukkan bahwa perasaan kalian itu bertransformasi. Ya, bisa dibilang ada sebuah perasaan yang berarti bisa dibilang ada penurunan maksud saya, ataupun mungkin bermetamorfosa gitu. Jadi kalian tuh kayak balik lagi kayak ke awal. Kita coba buka kartu tambahan untuk melengkapi kartu utama yang pertama dari Ace of Cup tadi. Kita lihat di sini ada kartu apa? Positifkah atau ternyata berkebalikan ya? Di sini ada Ten of Swords, bisa dibilang kartunya kurang begitu bagus. Yang melatar belakangi kenapa kalian coba buat buka perasaan, coba buat memberanikan diri gitu. Karena Eight of Swords ini ada sebuah perasaan kecewa, sebuah perasaan sakit hati gitu, sebuah kekecewaan. Ya, bisa dibilang kenapa kalian coba buat buka hati atau memulai sebuah hubungan lagi, karena kalian udah ngerasa kayak capek loh gini-gini terus, capek loh gue sendiri terus gitu kan, dan capek gue dibohongin terus. Tapi kalian yakin kalian bisa dapetin hubungan yang baru lagi gitu. Cuman ditakutin di sini kalau misalnya kalian yang baru aja jomblo, yang baru aja patah hati gitu kan, terus nemu pasangan, Ace of Cup ini bisa dibilang ya emang penyembuh hati kalian. Nah, takutnya di sini kalian ngejadiin gebetan kalian itu sebagai pelampiasan. Karena based on dari kartu tambahan ini, penjelas ini menunjukkan ada sebuah kekecewaan ataupun sakit hati. Yang pasti sebelum hubungan ini terjadi, maksud gue sebelum Ace of Cup ini, awalan ini bakal terjadi gitu. Nah, yang udah punya pacar diibaratkan sama ya, mungkin kalian sempat kecewa, sempat ngerasa ditusuk dari belakang, sempat ngerasa aduh sakit banget nih gitu kan, sempat ngerasa dalam hubungan kalian itu emang bener-bener ngebatin banget gitu.
Itu kenapa kalian kayak balik lagi perasaannya ke awal. Yang tadinya mungkin kalian tuh udah sayang banget, tiba-tiba ada ragu lagi. Tapi kalian tetap kekeh, gue masih bisa perjuangin, gue masih bisa pertahanin. Cuma kadar perasaan kalian ternyata bermetamorfosanya itu negatif gitu. Bukan ada peningkatan, tapi kayak balik lagi ke awal gitu. Kayak trustnya itu ya kayak kita baru pacaran segala macem, istilahnya nggak 100% percaya banget. Karena based on-nya kalian sempat ngerasa sakit hati, kalian sempat ngerasa dikecewain oleh pasangan kalian. Nextnya kita coba buka kartu utama kedua dari Asmara Zodiac Pisces. Ada kartu apa di sini? Ada kartu The Devil. The Devil yang merupakan sebuah rasa frustasi, bisa dibilang hubungan yang tidak sehat ataupun tidak baik, saling keterikatan, saling obses satu sama lain gitu. Ataupun bisa dibilang bucin juga bisa dibilang seperti itu. Nah, buat kalian yang masih single, yang tadi kan udah mulai mencoba buat ngejalin awalan baru gitu kan. Cuma satu lagi di sini ditakutkan, kalau namanya Pisces itu dia gampang banget buat terenyuh hatinya, buat suka sama orang tuh dia gampang banget buat kagum gitu. Dan kadang dia lupa gitu, kayak bener-bener totally dia kasih perasaannya ke tuh orang gitu. Takutnya di sini kan ada kartu The Devil. Ini kalian nantinya bakal kejebak, terikat sama orang tersebut gitu. Yang akhirnya istilahnya kayak kalian nanti muter-muter ya sama aja kayak yang sudah-sudah gitu istilahnya kan. Kalian kayak diikat sama tuh orang gitu. Kalian bener-bener ngasih perasaan kalian, bener-bener trust banget gitu. Karena based on dari Pisces itu kalau misalnya udah ngebuka hati, udah sayang banget, bisa bener-bener tergolong bucin juga di sini. Tapi ingat di sini ada kartu The Devil itu, walaupun perasaan kalian misalnya sama-sama nyambung, cuman ya banyak godaannya sih di sini. Karena Devil itu kan kartu devil, namanya devil ya goda sana sini gitu istilahnya. Nah, buat yang udah punya pacar juga tadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kartu pertama dan kartu tambahannya yang tadi Eight of Swords, ini kalian tuh ada di fase antara sayang tapi bener-bener kalian itu ngerasa udah capek banget karena mungkin sering dikecewain gitu. Tapi kalian gak bisa lepas, kalian gak bisa buat take action. Kalian tetap pengen nge-keep pasangan kalian, walaupun kalian ngerasa ini hubungan ini bener-bener udah toxic banget, udah bener-bener gak sehat banget, udah saling satu sama lain tuh kayak bikin sakit antara kalian dengan pacar kalian. Kalian padahal sadar gitu, cuma entah kenapa, entah udah terlanjur sayang gitu, jadi kalian tuh gak bisa take action buat ngelepas. Karena ada yang namanya energi saling keikat satu sama lain antara kalian dengan pasangan kalian. Walaupun emang dalam perjalanan itu kalian bener-bener sering banget dikecewain oleh pasangan kalian, sering dikecewain oleh hubungan kalian. Kita buka kartu tambahan untuk melengkapi kartu utama yang kedua, The Devil tadi ya. Ada kartu, lihat di sini ya, Two of One, merupakan kartu effort ya. Lebih kayak ke planning, perencanaan, visi dan misi. Ya lebih kayak ke langkah berikutnya. Nah, buat kalian yang masih single, yang punya gebetan tadi, walaupun kalian udah ngerasa banget nih, udah ngerasa perasaannya nyangkut banget sama gebetan kalian nextnya gitu, kalian tuh udah berangan-angan banget, gue pengen kesini, pengen ke situ. Dalam hubungan juga kalian udah tahu nih mau dibawa kemana gitu. Dan itu bukan cuma dalam sebuah wacana doang, kalian udah coba nunjukin effort kalian ke pasangan kalian, ke gebetan kalian gitu. Dan kalian udah tahu nih, gue mesti kesini, gue mesti kesini gitu. Wah, gue lagi gak deketin si A, gue take actionnya seperti ini gitu, strategi gue seperti ini, gue pengen PDKT-an ke dia, berarti gue harus kayak gini gitu. Udah ada di list kalian tuh. Nah, kalau misalnya buat kalian yang masih dalam hubungan atau yang udah punya pacar, ini bisa diartikan, walaupun gue bilang tadi kalian saling terikat, tapi kondisinya satu sama lain saling bisa dibilang yang gak baik ya, maksudnya toksik lah istilahnya, saling nyakitin. Tapi untuk saat ini kalian belum bisa bersikap, but
kalian udah tahu nih ancang-ancang, udah nge-mapping, udah bikin planning and strategi. Just in case kalau misalnya gue lepas dari pacar gue, berarti gue mesti kesini, gue mesti gini gitu. Dan kalian udah ada bayangan gitu. Kalian tuh udah ada planning, gue mau fokus ke karir gue. Karena di sini kan lebih kayak ke to ofan itu kan effort yang identik dengan sebuah usaha kerja ataupun karir. Bisa dibilang ya kalian kalaupun misalnya lepas dari pacar kalian bakal larinya itu gue harus fokus ke karir gue gitu. Dan kalian udah ada gambaran ke situ. Mesti kayak gimana kalau udah ada planningnya gitu. Kenapa gue mention karir? Karena tuh ofan itu kalau misalnya elemen kayu lebih pada ke effort yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Tapi planningnya udah ada di sini. Berikutnya, kartu terakhir dari asmara zodiak Pisces, kartu utamanya King of Wands. Balik lagi ya di sini King of Wands itu lebih kayak ke sikap, effort, tingkah laku. Tapi di sini King of Wands bisa dilihat di situ ada gambar antara King yang pasti raja, dan di sampingnya itu ada singa atau Leo yang merupakan wujud dari sebuah egoisme gitu. At the end, buat kalian yang udah punya pacar, ini kalian bisa ngebalancing yang namanya perasaan kalian dengan hati kalian. Ini berhubungan banget dengan kartu yang kedua. Tadinya kan ada rasa keterikatan gitu kan. Tapi keterikatan ini ternyata emang malah berdampak kurang baik pada kalian semua gitu. Karena kenapa? Kalian terlalu maksain ego kalian. Kalian lebih gunain hati kalian bisa, atau enggak kalian lebih gunain logika kalian. Yang akhirnya emang hubungan kalian tuh jadi istilahnya ya nggak sinkron gitu. Dalam hubungan kalian tuh pasti selek terus. Tapi at the end kalian akhirnya bisa lebih dewasa ngadepin itu. Karena King of Wands itu menunjukkan sebuah keberhasilan kalian dalam mengolah emosi kalian, dalam mengontrol emosi kalian gitu. Kalian lebih dewasa, bijaksana buat ngadapin yang namanya asmara kalian. At the end-nya ya buat kalian yang udah punya pacar gitu. Akhirnya kalian gak mulu-mulu nih 100% berpaku pada logika kalian, 100% berpaku pada perasaan kalian gitu. Ini sebenarnya sih walaupun misalnya awal-awalnya emang agak kurang bagus gitu istilahnya kan, basicnya gitu. Tapi di kartu akhir kalian bisa nemuin rasa kedewasaan kalian dalam menyikapi hubungan kalian. Sama halnya dengan yang udah punya pacar, buat kalian yang jomblo, akhir dari asmara kalian, tadi kan kalian tuh kartu pertama tuh akan masuk pada sebuah transisi atau awal hubungan gitu kan, yang mana emang kalian tuh ngerasa match, yang di based on kalian tuh udah ngerasa capek banget sendiri. Tapi ada hubungan di sini kalian tuh terikat banget. Tapi at the end, gue tekenin lagi banyak tapinya ya di sini. Tapi at the end, di akhir kalian bisa lebih wise, lebih dewasa buat ngehandle gebetan kalian. Jadi bener-bener tuh orang tuh bener-bener kayak ngajarin kalian gimana sih buat bersikap dewasa, gimana sih buat bisa ngebalancing antara pikiran dengan hati kalian gitu. Bagus sih di sini sebenarnya. Kartu terakhir dari asmara kalian, baik yang udah single ataupun yang baik yang masih single ataupun yang udah punya pacar. Kartu tambahan terakhir yang merupakan pelengkap dari kartu utama yang ketiga, yang King of Wands tadi ya. Kita lihat ada apa? Ada kartu The Fool. Bisa dibilang ini kondisi netral, kondisi stabil ya istilahnya. Karena di sini kartu The Fool ini bisa dilihat di situ angkanya 0 ya, berarti itu kalian dalam posisi netral. Finally buat kalian yang masih single ataupun yang udah punya pacar, di akhir hubungan ini kalian udah bisa ngatur ego kalian. Ditandai dengan tadi yang adanya kartu King of Wands. Di situ kalian udah bisa bersikap dewasa, bisa ngontrol emosi kalian, bisa ngontrol ego kalian gitu. Nah ini akhirnya berdampak pada karakter kalian nih. Kalian lebih tenang, kalian lebih kayak dibilang ya udahlah ikutin arus aja, ngalir aja gitu. Jadi kalian gak terlalu terbebanin oleh hubungan kalian pada akhirnya. Karena The Fool ini kartu netral ya, yang berarti isinya kalian udah bisa milih-milih nih, maksudnya udah bisa milah-milah nih gitu. Mana yang bener-bener emang harus
bawa baper, mana yang enggak gitu. Karena kartu netral ini kedewasaan kalian akhirnya ngebuahin hasil kalian tuh bersifat bisa dibilang cuek sih enggak ya, tapi lebih kayak ke ya udahlah, enjoy aja lah gitu istilahnya kan, nggak terlalu dibebanin akhirnya di dalam hubungan kalian lebih kayak ya udah ngalir aja, gimana ntar dibawa kemana gitu. Dan di sini juga ego kalian, kedewasaan kalian udah mulai matang. Itulah tadi kartu asmara zodiak Pisces di bulan Oktober dari tanggal 11 sampai 2 minggu ke depan ya. Gue review lagi, lebih singkatnya lagi, kalian akan masuk ke awal sebuah hubungan, awal perasaan, ataupun bermetaforfosa nih yang udah punya pacar gitu kan. Istilahnya kan ada sebuah perubahan perasaan, bisa dibilang balik lagi ke awal. Karena kenapa? Kalian ngerasa udah sempet dikecewain ataupun disakitin sama pasangan kalian. Dan yang buat yang single, kalian ngerasa udah waktunya kalian buat move dan gak terbebanin oleh masalah-masa lalu yang bener-bener buat kalian tuh emang gak ngenakin gitu. Tapi nextnya di kartu kedua ada kartu namanya The Devil. Ini lebih kayak ke saling keterikatan antara kalian dengan pasangan kalian. Cuman di sini saling memberikan efek yang kurang baik gitu. Bisa dibilang dalam hubungan kalian, dalam proses pendekatan kalian tuh takutnya itu dibilang terlalu lost perasaannya gitu. Akhirnya ya yang buat udah punya pacar lebih kayak ke kalian tahu nih hubungan kalian tuh emang yang udah bikin ngenes gitu. Tapi kalian belum bisa bersikap buat ninggalin karena kenapa? Kalian udah terlanjur sayang gitu. Walaupun buat kalian yang single ataupun udah punya pacar, kalian punya plan ini ke depannya seperti apa. Kalau misalnya emang kalian harus ngakhirin hubungan kalian ataupun gak lebih ke proses berikutnya, kalian udah tahu nih mappingnya, udah ada planningnya gitu. Di akhir kartu ada yang namanya King of Wands yang menunjukkan proses dalam hubungan kalian, dalam pencarian cinta kalian buat yang single. Akhirnya kalian bisa yang namanya nge-manage ego kalian, nemuin yang namanya kedewasaan kalian, bisa ngebalancing antara pikiran dan hati gitu. Yang akhirnya pada akhirnya kalian ngadepin hubungan kalian itu dengan santai, tanpa terbebani takut disakitin atau apa. Kalian ngalir aja akhirnya. At the end seperti itu kartu asmara zodiak Pisces. Mungkin cukup segitu aja pembacaan kartu zodiak Pisces di bulan Oktober ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, ada salah-salah kata, dan ingat buat kalian jangan terlalu dibawa baper. Yang baiknya diambil, yang jeleknya disingkirin aja, dijadiin sebagai pengingat ataupun kita jadi lebih mawas diri gitu kan. Ini hanya sekedar hiburan. Jadi kalau misalnya resonate ya syukur alhamdulillah, kalau enggak juga jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dibawa baper ya. Akhir kata gue Juan undur diri. Thanks udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, serta jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. See you next time in next video.